Jangan heran kalau akhirnya nilai-nilai adab, nilai-nilai sopan santun di tengah-tengah kita, dari anak-anak kita itu sudah nggak ada. Sekarang anak-anak kita sebagian kalau bertamu ke tempat orang, atau lihat ada kawan anak kita datang ke rumah kita, jarang yang mengucapkan salam anak itu. Jarang. Langsung manggil nama anak kita. Kenapa? Karena anak itu nggak diajari oleh orang tuanya mengucap salam saat bertamu ke rumah orang. Kalau salaman cium tangan sama orang tua, sekarang anak-anak kita kebanyakan di kening atau di pipi. Ajari bagaimana caranya berjabat tangan, mencium tangan orang tua dengan benar. Yang kedua, kalau ada orang tua duduk, mereka lewat, mereka nggak pernah lagi permisi seperti zaman kita dulu. Lewat saja. Kenapa? Sopan santun sudah hilang, adab sudah hilang, karena tidak ada pengajaran di dalam keluarga, dan juga tidak pernah ada penekanan dari para ahli agama. Bahaya itu ya, bahaya. Kenapa? Ini sudah akhir zaman, di mana kerusakan demi kerusakan sudah semakin hebat. Agama hanya simbol. Umat Islam sekarang butuh agama itu cuma 5 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairi faqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-nulir muzhibil nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita baru saja menyelesaikan salat maghrib berjamaah. Dilanjut dengan kajian kitab Minhajus Sawi, yang mudah-mudahan langkah kita menuju masjid yang mulia ini Allah jadikan wasilah diampuninya segala dosa kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilimpah ruahkan rezeki kita, dijadikan anak keturunan kita anak keturunan yang soleh dan soleha, istiqamahkan kita di jalan ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mautkan kita semua di dalam maut husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah dan terhatur kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan melazimkannya kita semua bersalawat kepada baginda Nabi, beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan kajian kitab Minhajus Sawi, kita sudah sampai ke halaman 118. Waqala al-musannif, iklan Al-Habib Zain bin Abdullah Zain Ibrahim bin Sumaid, matlabun, sebuah tuntutan, al-awlawiyatu fi ta'limin li ahli wa auladi wa nahwihim, di mana yang awal adalah memprioritaskan pendidikan kepada keluarga, anak serta orang-orang terdekat. An Ali radhiyallahu an fi qoulihi ta'ala, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika menafsirkan surah At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nara. Qala, lalu Sayyidina Ali menafsirkan, alimu anfusakum wa ahlikumul khair, ajari diri kalian dan keluarga kalian kebaikan, yaitu mayanjuna bihi minan nar,
semua yang dapat menjadikan keluarga kalian selamat dari api neraka. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat di atas, beliau mengatakan, faqihuhum wa alimuhum wa adibuhum, ajarkan mereka pemahaman agama, sampaikan ilmu pada mereka dengan adab-adab yang baik. Wa qala Muqatil, berkata Imam Muqatil. Imam Muqatil adalah ulama yang merupakan pembesarnya para mufassir, para ahli tafsir, di mana ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hakul muslim ayyu'addiban nafsahu wa ahlahu wa abidahu fayu'allimahum khaira wa yanhahum anisyar. Hak seorang muslim adalah mendidik diri sendiri, keluarga, serta pelayan-pelayannya. Hendaknya ia mengajarkan kebaikan pada mereka dan mencegah mereka pada keburukan. Lalu pengarang kitab berkata, qultu wa fi zalika dalilun ala ta'aqudi wujubi ta'limil ahli wa auladi wa nahwihim. Kata beliau, dari keterangan di atas ada dalil bahwa kewajiban mendidik keluarga, anak dan orang-orang terdekat, fahuwa ahammu wa aqdamu min ta'limi wa ghairihim, lebih ditekankan dan lebih didahulukan daripada mengajarkan orang lain. Jadi salah satu syarat orang-orang berilmu sebelum mereka mengamalkan ilmunya, dan juga ini khususnya kepada kita sebagai orang tua, hendaknya selalu memperhatikan, memprioritaskan pendidikan agama yang benar kepada anak. Karena dalam surah At-Tahrim tadi, di mana ayat yang kelanjutannya adalah ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu Allah melanjutkan, wa quduhan nasu wal hijarah. Kata waqud pada ayat itu diartikan sebagai bahan bakar, yang mana bahan bakar api neraka itu adalah Bani Adam alias para manusia. Jadi manusia yang mana? Manusia yang tidak mau mengajarkan dirinya, keluarganya, anak-anaknya, para pelayannya dan orang-orang terdekatnya ilmu agama. Nah, begitupun orang-orang berilmu seperti para ulama, para dai, sebelum mereka berdakwah untuk orang lain, kata penulis kitab, hendaknya didahulukan, diprioritaskan kepada anak dan keluarganya serta orang-orang terdekat. Ini merupakan adab dari taklim. Lalu yang berikutnya, fa inna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Karena setiap pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawaban dari segala yang dipimpinnya. Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, berkata Al-Habib Ahmad bin Amir bin Sumaid radhiyallahu an, birrul walidain 'alal walid wajibun bi ta'limihi wa tarbiyati. Orang tua punya kewajiban untuk berbakti kepada anaknya dengan mendidik dan mengajarkan. Di sini maksudnya ilmu agama. Wa syari'u alaihi salam lam yuraggib kasiran fi biru'i abna'i. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak banyak menganjurkan orang tua untuk berbakti kepada anak. Li'annahu astaqfa biwari'il tabai.
Karena baginda Nabi merasa cukup dengan watak alami sebagian orang tua pada anaknya. Jadi kita sebagai orang tua ini punya watak alami, kata baginda Nabi, di mana setiap orang tua pasti menginginkan anaknya baik. Maka tidak ada anjuran dari baginda Nabi, kata penulis kitab yang menukil dari ucapan Al-Habib Ahmad bin Amir bin Sumaid, untuk mengajarkan anak-anaknya atau berbakti kepada anak-anaknya. Karena dari watak alami orang tua yang punya kasih sayang kepada anak, tentu menginginkan anaknya baik, pasti diarahkan kepada hal-hal yang baik. Lalu kata beliau lagi, wa huwa aqwa min waza'i syar'i, dan watak alami seorang tua lebih kuat daripada pengaruh syariat. Ini bi khilafi birrul walidain alal abna'i, berbeda halnya kewajiban berbaktinya anak kepada orang tua. Fa innahu raghiba fihi kasiran, karena banyak dalil atau hal-hal yang menunjukkan hal itu. Wa huma fi wujubis sawa intaha, akan tetapi keduanya sama dalam hal kewajiban berbaktinya orang tua kepada anak, begitupun anak kepada orang tua. Jadi maksudnya orang tua itu punya kewajiban mutlak kepada anak untuk mengajarkan anak ilmu agama, mengajarkan anak bagaimana mengenal iman dengan baik, beriman kepada Allah dengan baik, mengenal agamanya dengan baik, dengan adab-adab yang benar. Dan begitupun anak kepada orang tua berhak menuntut ketika tidak diajarkan kebaikan atau tidak diajarkan urusan agama. Ini maksud dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Lalu qala Sayyiduna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, di mana beliau mengatakan yajibu 'alal abba'i wal ummahat wal awliya wal wullah wal wullati ta'limu auladihim wa ahlihim wa abidihim wa kullu man lahum alaihi wilayatu may yajibu alaihim. Wajib bagi para bapak, para ibu, para wali-wali, para pemimpin untuk mengajarkan anak-anaknya, keluarganya, para pelayannya, dan semua yang ada di bawah kekuasaan mereka, untuk mengajarkan kepada mereka kal iman, seperti bagaimana iman, was salat, lalu salat, was zakat, apa itu zakat, haji, wa amruhum bizalik, dan memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan hal itu. Nah, jadi kita sebagai orang tua ini harus banyak koreksi. Apakah sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang iman seperti yang ditulis di kitab ini? Sudahkah kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana untuk sholat? Sudahkah kita mengenalkan kepada anak-anak kita apa itu zakat dan haji, yaitu yang masuk ke dalam rukun Islam? Karena orang tua itu, kata baginda Nabi, ketika anaknya sudah berumur 7 tahun, anaknya itu sudah harus disuruh untuk sholat. Apa kata baginda Nabi? Alimus sabiyas sholah ibna sab'a sinina wadribuhu alaiha bana asyarin. Ajari anak-anak kalian sholat di umur 7 tahun. Kalau di umur 10 tahun mereka tidak mau sholat, pukul mereka. Jadi artinya tuntutan agama ini kepada kita ini sangat keras, supaya mendidik anak dengan baik. Karena apa? Sebagian kita sekarang lebih bangga anak kita itu sekolah tinggi dalam urusan sekolah formal, tapi rela sebagian orang tua anaknya nggak kenal agama. Kan ini terjadi sekarang nih. Maka kasus anak bunuh orang tua
lagi marak di Indonesia ini. Kenapa? Karena tidak ada penanaman ilmu-ilmu agama di dalam keluarga. Anak keluar malam dibiarkan, pulang lewat maghrib dibiarkan, nggak mau ngaji dibiarkan. Kenapa? Karena tadi tidak ada dasar agama di dalam keluarga itu, maka mayoritas anak-anak di zaman sekarang jauh dari agama. Nah, lalu makna dari hadis mengajarkan anak pada umur 7 tahun dan memukulnya pada umur 10 tahun adalah yu'allimuhum ma tahtaju ilaihi shalah min syuruti wa arkanin wa ammarahum bi fi'liha ba'da ta'lim. Jadi bukan cuma disuruh anak tuh salat, kamu udah salat, tapi di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah dari Sunan At-Tirmizi, disebutkan bahwasanya yang disebut mengajarkan anak untuk salat itu memperkenalkan syarat salat, rukun salat, lalu setelah mereka diajarkan suruh mereka melaksanakan salat. Artinya apa? Supaya anak atau keturunan kita lebih mengenal ritual ibadah yang dilakukannya dengan benar. Jadi nanti ketika dewasanya mereka nggak bingung. Kan sekarang banyak orang-orang tua yang umurnya di atas 30 sampai 40 tahun, banyak yang nggak bisa baca Quran, banyak yang nggak ngerti cara wudhu. Kenapa? Karena mereka waktu kecil nggak pernah belajar ilmu agama, yang akhirnya mereka kepada anak-anaknya pun memperlakukan sama. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Makanya kenapa sekarang Islam mengalami kemunduran yang amat sangat. Terjadi banyak kerusakan di Indonesia ini karena manusianya jauh dari agama. Lalu yang berikutnya, wa yu'allimunahum tahrimal muharramat. Selain itu, kita pun dianjurkan untuk mengajari anak-anak kita menjauhi segala sesuatu yang diharamkan. Kazina, seperti perbuatan zina. Wal liwat, liwat itu sodomi, ya. Lalu wa kashfil aurat, menutup aurat. Nah, menutup aurat ini pun sama dengan ketika sholat. Dari kecil anak kita itu yang perempuan diajarkan cara berhijab. Nanti kalau sudah 10 tahun ditekankan lagi lebih keras. Supaya apa? Supaya anak kita dapat menjaga kehormatan dirinya. Ini enggak, sekarang nih orang tua rela lihat anak-anaknya itu keluar dengan terbuka auratnya. Rela anak-anaknya itu berkumpul, berpasang-pasangan, tidak dilarang. Malah banyak orang tua yang mengizinkan anak perempuannya keluar sampai larut malam. Nah, ini penyebab maraknya zina dan pergaulan bebas. Bahkan menurut sumber berita itu, zaman sekarang banyak anak-anak muda yang melakukan kumpul kebo lagi. Nah, ini sesuatu yang miris, ya. Negara Islam terbesar di Indonesia, tapi akhlaknya jauh dari kata Islami. Kenapa? Dasar di keluarganya tidak ada ilmu agama. Lalu wassariqati, ajarkan mereka untuk tidak mencuri. Wal khianat, ajarkan anak-anak kita tentang buruknya khianat. Wal kazib, tentang buruknya berdusta. Wal ghibah, tentang buruknya gibah. Wan namimah, tentang buruknya namimah itu semacam apa ya, adu domba, ya. Wal kibri, sombong. Wal hasad, punya sifat hasud. War riya wan nahwi zalik, sifat riya dan semacamnya. Wa tanhaunahum an zalik, lalu larang mereka dengan keras untuk melakukan hal itu. Fa inna ahmalu zalika faqad asyu wa khanu wa zalamuhum,
kalau kalian para orang tua tidak melakukan hal itu kepada anak-anak kalian, maka sesungguhnya kalian telah menipu, telah berkhianat, dan telah menzolimi anak keluarga kalian. Ini sebuah tamparan keras dari isi kitab ini bagi kita semua sebagai orang tua. Artinya apa? Ayat surah At-Tahrim ayat 6 tadi ya, mengindikasikan betapa beratnya ancaman Allah kepada orang yang tidak mengajari keluarga, anak-anaknya dan orang-orang terdekatnya. Dan ancaman ini sungguh-sungguh, kalau kita tidak melakukan itu, maka kita semua akan jadi bahan bakarnya api neraka. Lalu yang berikutnya, qala fil Ihya, dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali, awalu ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu. Yang pertama nanti menuntut seseorang di hari kiamat adalah anak-anaknya dan keluarganya. Fayakifunahu baina yadayillahi ta'ala, mereka akan berdiri di hadapan Allah. Fayakuluna, dan mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khuzlana bihaqqina minhu, ambillah hak kami darinya. Kami menuntut agar Engkau ya Allah mengambil hak kami, hak anaknya dan keluarganya dari ayahnya. Fa innahu ma alamna ma najhal, karena bapak kami, pemimpin keluarga kami, tidak mengajari kami waktu di dunia hal yang kami tidak tahu. Wa kana yut'imuna al-harama wa nahnu la na'lam, dan orang-orang tua kami memberi kami makanan dari uang yang haram yang kami tidak tahu. Fa yaktasullahu lahu minhu, maka Allah yang maha kuasa akan menuntutnya dengan siksaan bagi kepala keluarganya di saat hari kiamat nanti. Ini kata Imam Al-Ghazali suatu yang pasti akan terjadi bagi kita. Kenapa? Banyak sekarang seorang ayah itu kepingin soleh sendirian. Artinya dia ibadahnya kuat, sholat 5 waktu terjaga, sholat sunnah terjaga, puasa rajin, zikir rajin, baca Quran rajin, ke majelis taklim rajin, setiap kajian datang. Tetapi anak istrinya dibiarkan keleleran, dibiarkan jauh dari agama. Maka nanti ketika dia mau naik ke atas surga dipanggil. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan bagaimana dia mendidik keluarganya saat di dunia. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, hadis dari Abdurrahman bin Abar, ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum, kenapa tidak ada orang yang mau mengajarkan tetangga mereka, wala yu'allimunahum, dan tidak ada yang mau menyampaikan ilmu kepada mereka, wala yu'izunahum, dan tidak mau menasihati mereka, wala ya'murunahum wala yanhaunahum, tidak mau mengajak mereka pada kebaikan dan tidak mencegah mereka pada kemungkaran. Wa ma balu aqwamin la yata'allamuna min jiranihim, kenapa tidak ada orang yang mau belajar kepada tetangga-tetangga mereka, la yatafaqqahuna wa la yataizuna, tidak mau bertanya dalam urusan ilmu agama dan tidak mau meminta nasihat dari tetangganya.
Kita kalau punya tetangga seorang ulama, seorang ustadz, datangi, tanya urusan agama yang nggak kita tahu. Begitupun kita kalau ngerti agama, lihat tetangga kita nggak ngerti ilmu agama, datangi, ajak mereka untuk taat. Kalau mereka nggak mau, ya sudah, kewajiban kita satu kali. Kedua kali hanya ajakan biasa, ketiga kali hanya ajakan biasa, yang pertama kali itu yang wajib. Ajak tetangga kita, perkenalkan mereka dengan agamanya. Begitupun kita kalau punya tetangga ustadz, punya tetangga ulama, punya tetangga habaib, tanya sama mereka urusan agama, minta nasihat sama mereka. Kadang kita ini terbalik, datang ke ulama yang jauh minta nasihat sama ulama yang jauh, padahal di dekat kita ada ulama. Ini kita terbalik nih. Ini sebuah anjuran dari baginda Nabi. Lalu beliau mengatakan, wa iza kana hadza fil jar ma'al jar, jika demikian, karena ancaman bagi orang yang tidak mau mengajarkan tetangganya atau belajar dari tetangganya begitu keras, fa kaifa bi ahli dar ma'a ahli dar, bagaimana ancaman orang yang tidak mau mengajari keluarganya dan orang-orang terdekatnya di dalam keluarganya. Jadi kepada tetangga kita saja kalau nggak mau ngajarin, kata baginda Nabi, keras ancamannya, apalagi kepada keluarga. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Makanya jangan heran kalau akhirnya nilai-nilai adab, nilai-nilai sopan santun di tengah-tengah kita, dari anak-anak kita itu sudah nggak ada. Sekarang anak-anak kita sebagian kalau bertamu ke tempat orang, atau lihat ada kawan anak kita datang ke rumah kita, jarang yang mengucapkan salam anak itu. Jarang. Langsung manggil nama anak kita. Kenapa? Karena anak itu nggak diajari oleh orang tuanya mengucap salam saat bertamu ke rumah orang. Kalau salaman cium tangan sama orang tua, sekarang anak-anak kita kebanyakan di kening atau di pipi. Ajari bagaimana caranya berjabat tangan, mencium tangan orang tua dengan benar. Yang kedua, kalau ada orang tua duduk, mereka lewat, mereka nggak pernah lagi permisi seperti zaman kita dulu, lewat saja. Kenapa? Sopan santun sudah hilang, adab sudah hilang, karena tidak ada pengajaran di dalam keluarga, dan juga tidak pernah ada penekanan dari para ahli agama. Sekarang ahli agama kita nih di zaman kita sekarang ini lebih sibuk mencari viral dirinya di media sosial daripada bagaimana menancapkan adab kepada umat. Ini udah kenyataan, udah terjadi di tengah-tengah kita. Makanya akhirnya adab dalam kehidupan kita sekarang ini bagi anak-anak kita sudah merosot jauh. Jangan kepada orang tua. Lihat beberapa berita di media sosial, anak berani mukul guru, berani melawan guru di sekolahan. Ketika ditindak sama guru, gurunya dipenjarakan. Kalau zaman kita dulu beda. Kalau kita dihukum guru, ngadu ke orang tua, ditambah kita sama orang tua hukumannya. Kalau orang tua sekarang enggak, anak ditegur guru saja gurunya dipenjarakan. Anak disentil dikit sama guru, gurunya laporkan polisi. Bagaimana pendidikan bisa baik di negeri ini kalau dari rumahnya tidak ada pendidikan untuk menjaga adab kepada orang lain? Lalu yang berikutnya, wa fil hadisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hakul walad 'alal walid an yuhassina ismah. Hak orang tua bagi anak adalah memberi nama yang baik. Nah, salah satu hak anak dari orang tua mendapat nama yang baik. Lalu wa yuhsinu murdi'ahu, mencari ibu susuan yang baik. Wa yuhsinu adabah,
dan mendidik adabnya dengan baik. Taruhlah kalau sekarang ibu susuan itu sudah jarang, karena sekarang ada istilah bank susu, ya. Biasanya di rumah-rumah sakit tuh ada menyediakan bank susu, ya. Nah itu. Jadi orang tua yang nggak keluar susunya bisa memasukkan anaknya ke situ untuk dapat menyusu ASI dari susu orang lain. Cari susunya pun dari orang-orang yang baik. Lalu ajarkan anak-anak kita adab yang baik. Yang pertama tadi, memberi nama yang baik. Nama yang baik itu bagaimana? Nama yang paling sunnah diberikan, dianjurkan oleh baginda Nabi adalah Abdurrahman dan Abdullah. Lalu nggak boleh memberi nama anak. Kata baginda Nabi, jangan kasih nama anak kita dengan nama Robah, dengan nama Najah, dengan nama Aflah, dengan nama Yasar. Wala tusammina ghulamaka Yasar, wala Robah, wala Najah, wala Aflah. Apa itu yang disebut Robah? Robah itu artinya untung. Jangan kasih nama anak kita untung, nanti jadi bahan ledekan orang. Jangan kasih nama anak kita Najah, sukses. Nanti anak kita nggak sukses dibully orang. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jangan kasih nama anak kita Aflah, menang. Karena aneh kalau anak punya nama menang, gitu ya. Lalu jangan kasih nama anak kita Yasar. Nah, kita ini sekarang orang tua ngasih nama anak maunya berbau kebarat-baratan, yang orang tuanya nggak ngerti artinya, apalagi orang lain. Jadi kasih nama yang baik, karena nanti kita semua dibangkitkan oleh Allah di yaumil kiamah dengan nama yang diberikan bapak-bapak kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud disebutkan, innakum tad'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma abaikum fa ahsinu asma'akum. Nanti kalian di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian, nama-nama bapak kalian, maka kasih nama yang baik. Kalau zaman dulu, ya, makanya orang-orang zaman dulu tuh namanya kadang agak nyeleneh, ya. Ada yang namanya pengki. Pengki itu kalau orang Sunda itu tempat untuk menampung sampah yang ketika disapu. Lalu ada yang namanya kliwon misalnya. Kasihan kalau anak kita zaman sekarang dinama-namai sama yang kayak gitu, jadi bahan bulian. Karena sekarang mesti membuli. Kasih nama-nama yang baik. Kata baginda Nabi, beri nama anak kalian nama-nama Nabi. Ya, kasih nama Nabi, asal jangan dikasih nama Ijrail saja, bahaya. Nanti kalau dia datang ke tempat orang sakit, ada yang nyebut Ijrail datang, yang sakit keburu pingsan nanti karena mendengar Ijrail datang. Maka ngasih nama yang benar, jangan sembarangan kita ngasih nama. Sekarang tuh orang tua asal keren aja ngasih nama anak, ya. Jangan lihat, tanya sama para ulama apa arti nama yang bagus, apa nama yang bagus. Jangan sembarangan. Kalau bisa nama itu, kalau kita orang Islam, ya mencirikan agama kita lah. Minimal ada bau-bau Islamnya yang kita pun ngerti artinya, gitu. Jangan juga jangan panjang-panjang. Saya punya nama panjang, Pak, makanya repot kalau ngisi rapot tuh. Akhirnya akta kelahiran lain, rapot lain, KTP lain. Karena apa? Namanya panjang. Waktu sekolah nanti kalau ngisi nama nggak cukup tuh kolom ujian, makanya disingkat. Nah, jadi nama asli hanya di akta kelahiran saja. Jadi nama itu yang sederhana, yang baik, artinya bagus dan tidak jadi bahan olok-olokan orang. Kalau lihat nama, kata baginda Nabi, beri anak kalian nama seperti nama aku, Muhammad, itu bagus tuh. Karena baginda Nabi mengajarkan seperti itu. Kasih nama-nama Nabi, kasih. Karena itu hak anak dari kita, dari orang tua. Kalau namanya jelek boleh dirubah, boleh.
Nama kita nih jelek, udah tua, boleh dirubah, boleh. Biar aja yang di KTP, tapi nama baru ada. Karena apa? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam yugiru ismul qabih. Nabi itu sering mengganti nama orang yang jelek. Tujuannya apa? Supaya enggak dipermalukan orang. Jadi boleh mengganti nama, boleh. Boleh. Nama kita jelek misalnya nih, Pengki ya, Pengki namanya, ganti yang bagus dengan nama-nama Islam. Supaya apa? Supaya terlihat kemuliaan kita sebagai orang Islam. Karena likulli musamman min ismihi nasibun. Karena setiap orang akan dapat pengaruh dari nama yang disandangnya. Nah ini, kita itu akan dapat pengaruh dari nama yang kita sandang. Maka kalau nama anak kita jelek, sebelum bikin akta tuh ganti. Kalau sudah punya akta nggak apa-apa, kalau masih kecil gantilah. Nah ini penting, kenapa? Itu hak anak dari orang tua. Jangan pula terpengaruh yang sana namanya nama berbau kebarat-baratan, karena pengen dianggap keren kita ikut-ikutan. Michael segala ya, Stephen apa gitu ya, nama-nama orang kafir. Dan itu punya pengaruh nanti kepada anak. Kalau anak kita punya nama Islami, insya Allah nanti nama itu pun ya, sedikit banyaknya bisa mempengaruhi dia berdasarkan makalah tadi. Lalu yang berikutnya, qala Sayyiduna al-Imam Tahir Ibnu Husain bin Tahir, dia menyebutkan dalam sebuah bait qasidah, wa fil ilmi nurun li arbabih, di dalam ilmu terdapat cahaya yang menerangi. Wa yasrin ilal ghairi insi wal jan, yang berkas cahayanya menyebar pada orang lain, baik manusia maupun jin. Wa ilmu sigar mislu naqsil hajar, ilmu pada anak kecil bagaikan ukiran di atas batu. Yaqaru wa yasbutu wastal janan, kokoh tak tergoyah ya, di dalam relung hatinya. Faqalabus sabi mislul lauhil naqi, hati anak kecil itu ya, seperti papan yang bersih. Fa awwalu sayyin yulaqihi ban, pertama yang dituliskan akan tampak pada diri anak kita. Jadi ini panjang qasidahnya. Lalu famaddama batinuhu sofiyan, selama jiwanya bersih, segeralah tanamkan ala agris bihi mujibatil jinan, kebaikan yang jadi sebab masuknya ke dalam surga. Wa ya'suru min ba'di i'azuh, setelah itu akan sulit mengusirnya. Wa ila tawallahu jundul hawa, jika tidak ditanamkan kebaikan, maka nafsu tentara nafsunya akan menguasainya. Wasara mukiman bizalika makan, dan berdiam di dalam jiwanya. Wa ya'suru min ba'dul ij'ajuhu wa fihi yatulu ana'ul ma'an, setelah itu akan sulit mengusirnya, maka menjadi berat untuk membantunya. Jadi dalam qasidah ini dikatakan, ketika anak kita masih kecil, bersih hatinya, maka tanamkan segala sesuatu yang jadi penguat dia dalam urusan agama. Tanamkan kepada dia ilmu agama sedari kecil, perkenalkan dia dengan Tuhannya, dengan nabinya, dengan syariat agamanya. Supaya apa? Supaya nanti besarnya dia berbakti kepada agama dan orang tuanya. Tapi kalau dibiarkan, nanti tentara hawa nafsu yang masuk ke dalam jiwa anak kita, yang akhirnya kata pengarang kitab tadi menukil perkataan
penulis qasidah, kalau sudah masuk sesuatu dari tentaranya hawa nafsu, maka sulit dikendalikan anak kita dan akhirnya tidak lagi berbakti kepada kita. Artinya ini penting. Kalimatku anfusakum wa ahlikum nara dalam surah At-Tahrim ayat 6 tadi punya dampak besar bagi kita selaku kepala keluarga. Makanya kalau kita mau sholat berjamaah di masjid, nah ini penting nih. Orang menganggap ada laki-laki yang gak sholat jamaah di masjid, jangan kita celak. Kenapa? Ketika dia nggak sholat, apakah dia mengingkari perintah Nabi? Tapi ketika dia nggak sholat di masjid dan sholat di rumah, ketika dia sholatnya di rumah mau mengajarkan anak istrinya untuk berjamaah, maka dia wajib dulu sholat di rumah. Ketimbang dia berjamaah di masjid, anak istrinya nggak sholat, lebih wajib dulu dia sholat di rumah. Dan itu disebutkan di dalam kitab Hasyiah Baijuri pada juz 1 halaman 183. Lalu Hasyiah Bujairami alal Khatib pada juz 1 halaman 290, pada kitab Busyral Karim pada juz 1 halaman 119. Jadi di situ ada pertanyaan, boleh nggak seorang laki-laki nggak sholat jamaah di masjid? Kata penulis kitab Hasyiah Baijuri, Busyral Karim dan Bujairami alal Khatib, boleh apabila tujuannya untuk sholat di rumah bersama keluarganya, untuk mendidik anak istrinya dan keluarganya melaksanakan sholat, maka wajib dia di rumah dulu. Jadi ketika dia sholat di masjid, anak istrinya nggak sholat di rumah, wajib dulu dia sholat di rumah. Setelah sudah benar anak istrinya sholat, silakan ke masjid lagi. Artinya apa? Ulama kita mengajarkan jangan soleh sendirian. Soleh itu soleh kepada keluarga, anak istri, juga soleh sosial. Kita ini asik soleh sendiri, asik pengen dibilang soleh sendiri, tapi soleh kepada anak istri enggak. Mengajak anak istri untuk mengikut pengajian enggak mau. Wajib. Kayak bapak-bapak yang ada di sini, kalau ngaji ajak anaknya supaya apa? Supaya dia tahu ilmu agama. Atau nanti kalau pulang sampaikan sedikit yang dapat di sini, supaya apa? Supaya tertanam di hati anak kita. Bahaya itu ya, bahaya. Kenapa? Ini sudah akhir zaman, di mana kerusakan demi kerusakan sudah semakin hebat. Agama hanya simbol. Umat Islam sekarang butuh agama itu cuma 5 hal. Saat ada kematian mereka butuh agama. Kalau ada yang lahiran untuk akikah memberi nama butuh agama. Kalau ada urusan pernikahan baru butuh agama. Lalu kalau lebaran, Idul Adha dan Idul Fitri baru mereka butuh agama. Setelah itu nggak ada yang butuh agama. Ini kenyataan di zaman kita. Makanya kita sebagai orang tua, kalau sudah tahu bagaimana cara menjaga anak istri kita, keluarga kita, ajari mereka ilmu agama dan kebaikan, karena itu yang akan menyelamatkan kita dan keluarga kita dari api neraka. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.